Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program persembahan TVRI Sulawesi Tengah, Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Poroto. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita dan tentunya berbagi edukasi dan informasi mengenai isu psikologi dan juga kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isu psikologi yang artinya sudah hadir narasumber kita, Kak Novianti, SPSI, MPSI, Psikolog Klinis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Novi. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Apa kabar nih Kak Novi? Makin Alhamdulillah seger. Baik. Alhamdulillah. Makin seger aja nih kelihatannya Kak Novi. Udah 1 tahun nggak ketemu. Tahun ya. Udah Iya, ganti tahun ya. iya. Dan senang sekali pemirsa, kali ini kita akan membahas isu psikologi bersama Kak Novi mengenai mental block. Dan pemirsa di rumah juga boleh berinteraksi dengan kami nantinya melalui line interaktif kami di 0451 452 414. Pemirsa, istilah mental block mungkin terdengar asing di telinga Anda karena memang pun ini hal yang baru untuk saya. Namun 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini cukup viral begitu di media sosial, dan mungkin juga pemirsa di rumah sudah bisa menerka sedikit arti perkata begitu ya, mental block. Tapi daripada kita menerka-nerka, langsung saja kita tanya ke ahlinya, Kak Novi. Mental block ini apa nih artinya nih? Ya, jadi mental block itu adalah bahasa lainnya adalah belief limits atau kepercayaan yang dibatasi. Nah, seperti apa kepercayaan dibatasi? Itu adalah rasa kurang percaya diri atau rasa kurang mampu terhadap secara mental maupun psikologis yang merupakan hambatan pikiran. Jadi kita itu bukan karena tidak mampu gitu loh, tapi pikiran kita yang merasa tidak mampu, tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Dan keyakinan ini dibawa yang akhirnya membuat seseorang menjadi tidak bisa melakukan sesuatu secara maksimal karena kepercayaannya atau keyakinannya tadi gitu. Oke, artinya kepercayaan ini yang membatasi diri untuk berkembang, begitu Iya. Kak Novi ya, secara singkatnya. Lantas tadi Kak Novi menyebutkan orang yang tidak percaya diri begitu. Apa bedanya dengan orang tidak percaya diri dan orang yang punya mental block? Jadi gini, kalau orang tidak percaya diri biasanya memang dari awal sampai akhir gitu ya, maksudnya memang dia memiliki kepribadian itu. Tetapi kalau mental block, ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya dia tidak percaya diri atau dia tidak merasa tidak mampu untuk melakukannya. Jadi nggak semua gitu. Misalnya ketika misalnya orang ini bisa melakukan banyak hal, tetapi dia karena sesuatu dan lain hal atau mungkin pengalaman di masa lalu, untuk hal-hal tertentu dia merasa saya nggak mampu melakukan itu. Padahal dia belum coba gitu loh. Jadi kayak kalah betul, belum berperang. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi karena beliefnya, karena kepercayaannya bahwa dia tidak mampu melakukan itu, akhirnya dia tidak berani untuk mencobanya. Itu bedanya orang yang tidak percaya diri dengan orang yang memiliki mental block. Oke, ini menarik sekali ternyata pemirsa ya. Tanpa kita sadari ini ternyata isu yang begitu erat dengan kita di masyarakat ya, Kak Novia. Sepertinya semua orang juga saya bisa katakan mengalami itu ya, termasuk diri saya sendiri setelah mendengarnya. Wah, ada kepercayaan diri yang membatasi saya, akhirnya jadi tidak percaya diri. Mungkin ada karakter-karakter lainnya juga. Namun Kak Novi menyebutkan kepercayaan. Sebenarnya apa yang menyebabkan kepercayaan itu hadir? Maksudnya gini, maksudnya belief belief limit tadi. Ya, jadi kembali ke mental block ya. Maksudnya mental block itu atau belief limit, tapi kita ke mental block sesuai judul. Oke, jadi gini, seseorang meyakini dirinya bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa mengerjakan sesuatu ini gitu. Karena yang menyebabkan adalah mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalunya. Nah, pengalaman di masa lalu itu membuat seseorang menjadi pengalaman traumatik, membuat seseorang menjadi teringat atau menjadi keyakinan dirinya bahwa saya dulu dibilang seperti ini. Akhirnya itu menjadi kepercayaannya dia atau menjadi semacam oke, saya seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu misalnya orang yang sering diledek-ledek gitu kan. Lemah gitu kan, dulu disering
mungkin orang tuanya bilang gitu atau saudaranya. Akhirnya dia mempercayai bahwa dia lemah, padahal sebenarnya tidak begitu. Dia bisa melakukan banyak hal, mungkin dia bisa mengangkat barang apa yang berat atau dia bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Tetapi untuk hal-hal tertentu dia tidak mampu melakukannya karena apa tadi? Beliefnya dia itu atau mental blocknya bahwa saya lemah, saya nggak bisa melakukan itu. Dia aja nggak bisa kok, apalagi saya. Nah kayak gitu. Jadi pengalaman itu diyakini dan akhirnya menghambat dia untuk lebih maju. Padahal sebenarnya dia sudah melakukan banyak hal, tapi itu tidak dilihat oleh dia. Yang dia yakini, yang dia sorot gitu loh. Yang seolah-olah itu isu utamanya bahwa dia tidak mampu. Padahal dia sudah bisa melakukan banyak hal, dia mungkin berprestasi di hal yang lain. Tetapi karena dia dibilang lemah, dia seolah-olah dia membatasi dirinya untuk bisa push lebih baik lagi. Saya kasih contoh misalnya ya, yang paling kelihatan misalnya gajah ya. Gajah itu dia cuman diikat kakinya. Dari kecil ya, diikat kakinya di seutas tali gitu, yang di pagar, yang maksudnya supaya dia tidak kemana-mana. Tetapi karena beliefnya gajah itu sampai besar pun kalau sudah diikat kakinya, dia percaya bahwa dia tidak bisa mendobrak pagar tersebut yang diikatkan ke kakinya. Karena apa? Kepercayaan dia itu yang dari kecil itu yang dia bawa sampai besar. Padahal kalau dia mau, dia punya kekuatan yang sangat besar. Tetapi karena beliefnya dia, kepercayaannya dia, keyakinannya dia, itulah yang membatasi energinya dia untuk lebih berkembang. Padahal sebenarnya kalau dia tahu bahwa dia sebesar itu dan dia bisa mendobrak, dia bisa melakukannya. Tapi karena kepercayaan itu yang membatasi gitu. Oke, artinya kepercayaan itu yang akhirnya mendefinisikan diri dia begitu ya Kak Novi ya. Akhirnya yang dihasilkan dari proses masa lampau, hal-hal yang tidak enak terjadi di hati begitu yang kita alami. Akhirnya dia berani mendefinisikan diri sendiri bahwa dia seperti itu. Ya, bukan sebenarnya berani, tapi akhirnya menjadi keyakinan dia gitu. Karena orang, saya kasih contoh lagi misalnya gini, ketika misalnya saya bernyanyi gitu kan, saya bernyanyi itu ketika saya bernyanyi untuk melepaskan maksudnya segala kegundahan gitu, misalnya seperti itu. Atau maksudnya ketika saya bernyanyi saya bahagia gitu, bernyanyilah saya. Terus tiba-tiba ada teman nyeletuk, bagus banget suaramu, tapi lebih bagus kalau kamu diem gitu. Itu kan majlep gitu. Ada sih orang biarin aja gitu. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang baper, bawa perasaan, akhirnya memutuskan untuk oke, saya tidak akan menyanyi lagi di depan umum gitu. Nah, keputusan-keputusan itulah yang akhirnya membuat dia tidak pernah bernyanyi lagi, dan itu membuat dia tidak nyaman kan gitu. Padahal sebenarnya kalau dia bernyanyi itu dia merasa bahagia, merasa happy. Tetapi karena omongan orang yang kadang-kadang orang itu cuma nyeletuk, nggak disadari, nggak ada kesengajaan juga. Tetapi ternyata dibawa ke perasaannya dia gitu, dipendam, yang maksudnya kayak klik dengan bapernya dia, akhirnya membuat dia memutuskan untuk tidak bernyanyi lagi gitu. Wow. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang segala sesuatu keyakinan atau sesuatu yang yang diyakini itu sesuatu yang salah gitu, itu juga bisa membuat seseorang itu menahan dia untuk menjadi lebih baik ke masa depannya. Tapi tidak semua apa yang dia yakin itu seperti itu. Makanya tadi Mbak Ayu bilang bedanya apa sama nggak percaya diri. Nah, nggak percaya diri lain lagi gitu. Tapi kalau mental block itu ada hal-hal tertentu gitu, yang maksudnya yang pengalaman traumatis yang dialami sehingga itu yang menahan dia untuk sukses gitu. Oke, dan akhirnya menimbulkan kepercayaan yang ternyata keliru tadi ya Kak Novi. Wow. Dan salah satu penyebabnya tadi adalah kejadian-kejadian di masa lampau, begitu. Rasa sakit yang tertumpuk di masa lampau, begitu Kak Novi. Selain itu apa ada penyebab lain lagi? Bisa juga karena kekeliruan pengalaman gitu, yang ditanggapi gitu, kekeliruan pemahaman gitu. Misalnya seperti ini. Jadi saya lebih banyak berbicara tentang contoh ya di sini, karena memang mental block itu sesuatu yang agak asing gitu. Jadi saya harus banyak memberikan contoh. Ya misalnya seorang anak yang pintar banget ya, saya kasih contoh, pintar banget di sekolah gitu. Tapi
kepintarannya itu tidak diimbangi dengan dia berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia pintar ketika disuruh kerja kelompok, dia ngerjain sendiri. Kan banyak ya anak-anak kayak gitu ya. Dia ngerjain sendiri, terus udah kumpul, gitu. Kumpul gitu. Padahal ini kerja kelompok gitu. Akhirnya gurunya setelah ditelusuri, kenapa ini anak tidak bisa bekerja dalam tim ya. Padahal dia pintar gitu. Bisa jadi apa yang dia pikirkan itu benar semua gitu. Tapi kok dia tidak mau bergabung dengan anak-anak lain untuk mengerjakan. Dan setelah observasi, secara ditanya-tanya, ternyata anak itu memiliki belief atau kepercayaan atau mental block yang begini. Orang tuanya mendidik dia sangat keras. Keras sekali sehingga tidak boleh ada kesalahan. Dia mengerjakan sesuatu harus perfect. Nah, kritikan dari orang tua itulah yang dia rasa ancaman buat dia. Sehingga dia berpikir, mental blocknya berpikir bahwa kalau saya kerjakan itu dengan teman-teman saya, pasti salah. Maka ketika saya salah, saya akan dikritik. Dan itu adalah pengalaman tidak menyenangkan untuk saya. Itu mental beliefnya. Atau itu kepercayaan dia. Padahal sebenarnya kan tidak begitu. Orang lain di luar sana merasa salah itu biasa aja kok. Wong banyak kok orang salah. Tapi kepercayaan dia bahwa kalau saya salah pasti saya akan dikritik. Atau saya akan mungkin dimaki-maki oleh orang lain. Dan saya tidak mau mengalami itu. Karena di rumah saya diperlakukan seperti itu. Orang tua saya memperlakukan seperti itu. Nah, keyakinan itulah yang akhirnya dia yakini bahwa saya tidak mau kerja sama orang lain karena saya tidak mau dikritik gitu. Pengalaman tidak mengenakan itu yang membuat seseorang akhirnya enggan untuk bekerja sama dengan orang lain. Oke, gitu. Artinya ini padahal dia sangat cerdas. Sangat cerdas gitu, ya. Banyak potensi yang akhirnya dia menutup diri untuk mengembangkan potensi diri tadi karena takut akan kritikan. Kritikan gitu. Karena dia berpikir bahwa ketika nanti dia salah, orang-orang itu akan seperti ibunya. Padahal pemahaman itu salah. Bahwa orang lain di luar sana itu tidak seperti ibunya. Bahwa ya salah itu ya biasalah. Wong manusia tempatnya salah. Nah, kan pemahaman secara umum begitu. Tetapi pengalamannya dia tidak begitu. Makanya itulah yang sesuatu yang dia yakini benar. Padahal sebenarnya penempatan keyakinan itu tidak tepat begitu. Oke, dan ternyata setelah mendengar tadi penjelasan dari Kak Novi ya, banyak sekali contoh-contoh yang sering kita temukan begitu ya. Let's say di ranah pekerjaan, ada yang akhirnya takut untuk memberikan ide-ide masukan begitu karena ya takut salah sama bosnya, dibilang ini kamu kerjanya nggak bagus, ini akhirnya dia tidak berani juga bereksplorasi ya kan, Kak Novi. Itu termasuk juga. Jadi banyak ciri-ciri orang itu mengalami mental block, bukan hanya seperti yang saya bilang tadi. Orang yang misalnya tidak percaya diri melakukan sesuatu, atau orang merasa tidak mampu melakukan sesuatu, atau orang merasa saya tidak layak untuk mendapatkan dia, atau saya merasa tidak berharga untuk bersama dia. Nah, itu sebenarnya juga bisa jadi mental block yang dia alami gitu, karena mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu atau di masa sekarang, atau bahkan mungkin pengalaman traumatik di masa yang akan datang. Bingung kan? Kok bisa ada pengalaman traumatik di masa yang akan datang? Itu kan sesuatu yang belum terjadi. Belum kejadian, udah takut duluan ya. Tapi kan banyak orang kayak gitu. Ketika seseorang terlalu mengkhawatirkan masa depan, ketika seseorang terlalu berasumsi, nanti depannya gimana ya? Misalnya, kalau saya menikah dengan dia ini, saya bahagia nggak ya? Kalau saya menikah dengan dia, saya bisa makan nggak ya? Padahal kan Allah sudah menjanjikan bahwa ketika kita sudah menikah nanti ada rezekinya masing-masing. Tetapi kita sangat mengkhawatirkan itu. Nah, ketakutan-ketakutan itu, asumsi-asumsi itu, prasangka-prasangka itu akhirnya membuat kita menjadi stagnan di situ. Nggak nikah-nikah jadinya. Wah, gitu. Itu contoh. Contoh bukan pengalaman ya. Bukan pengalaman. Itu salah satu contoh. Tapi banyak hal-hal yang lain yang kita prasangka-prasangka kita terhadap masa depan, itulah yang menjadi mental block kita yang akhirnya nggak maju-maju gitu loh.
Nah, makanya banyak orang mengalami yang gini, kok saya Gini-gini ditipu? aja. Ada yang gini, kok saya hidupnya gini-gini aja ya? Padahal saya sudah berusaha secara keras gitu loh. Tapi kok hidup saya gini-gini aja ya? Tapi dia tidak merasa nih ada yang salah dari dirinya gitu loh. Padahal bisa jadi dia gitu-gitu aja, mungkin dia usahanya sudah keras, tetapi perasaan tidak percaya dirinya itu membuat vibes atau vibrasi yang negatif yang bisa dibaca oleh orang lain. Aku nggak mau sama dia, nggak percaya diri, nanti kalau disuruh misalnya, kalau disuruh malah nanti jadi kayaknya dia nggak bisa mendukung kelompok kita kayak gitu. Nah, vibe itu yang akhirnya membuat orang padahal dia sudah yang semangat banget gitu, tapi karena tidak percaya dirinya atau karena hal yang lainnya akhirnya membuat orang merasa vibrasinya itu negatif gitu loh. Sehingga orang kan biasanya kan kita kalau orang vibes-nya atau vibrasinya negatif misalnya atau orang kebanyakan alasan, kita kan suka males ya. Iya kan? Betul. Maksudnya, nah, begitu juga gitu kalau dengan orang yang mental block itu, karena salah satu ciri-ciri orang mental block itu kebanyakan alasan, nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, terus tidak percaya diri tadi. Jadi banyak hal yang menghambat dia untuk sukses. Padahal dia sebenarnya bisa melakukan banyak hal seperti itu. Oke, pemirsa di rumah, ini menarik sekali pembahasan kita kali ini ya. Karena kembali mendengar penjelasan dari Kak Novi ini sangat erat sekali, sangat sering sekali, bahkan mungkin kita saat ini merasakan. Seperti tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, tidak percaya diri, kemudian kita merasa tidak mampu, tidak berharga begitu. Terus kita selalu mencari alasan, mencoba selalu mencari alasan agar kita menghindari melakukan itu, juga akhirnya yang membuat kita tidak mau keluar di zona nyaman kita. Kita stuck, kita berhenti di zona yang saat ini kita rasa sudah nyaman. Dan ternyata itu adalah lingkaran setan, begitu ya kan? Bisa saya katakan seperti itu. Tidak membuat kita berkembang di situ-situ aja. Dan terlihat ini hal yang kita tidak sadari karena sudah menjadi kepercayaan. Ataukah sebenarnya ini keyakinan yang kita sadari atau seperti apa, Kak Novi? Kebanyakan orang mental block itu ya dia nggak nyadar gitu loh bahwa ternyata ternyata itu bagian dari mental block ya. Saya pikir itu ya udah itu saya itu gitu kan kayak gitu. Ya kalau saya nggak mau berusaha ya nggak apa-apa, itu kan saya kan nggak apa-apa gitu kayak gitu. Tapi ternyata pasti di dalam dirinya itu timbul pertanyaan, kok saya hidupnya gini-gini aja ya. Padahal saya udah berusaha kuat nih gitu. Tapi kok gini-gini aja ya, atau kok misalnya kejadian-kejadian yang lalu kok terjadi lagi sama saya. Nah, kalau itu terjadi pada Anda, maka silakan menilik atau melihat diri Anda sendiri. Ada yang salah nih dari proses Anda berinteraksi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Bisa jadi karena perasaan tidak berharga, perasaan keyakinan Anda bahwa Anda tidak berharga atau Anda tidak layak untuk mendapatkan itu, atau perasaan-perasaan lain itu yang menghambat Anda untuk menjadi lebih sukses. Misalnya gini, seseorang yang ketika misalnya di push untuk melakukan sesuatu, kamu misalnya ayo coba lakukan ini, kayaknya dia aja nggak bisa. Saya juga pasti nggak bisa lah, dia aja yang pintar nggak bisa, apalagi saya. Padahal belum dicoba tuh. Nah itu kan dua hal yang dia lakukan. Yang pertama dia pesimis, yang kedua dia akhirnya membuat orang menjadi, ini orang gimana sih disuruh kok jadinya kayak gitu. Kayak gitu. Oke, artinya memang beda tadi ya percaya diri dengan mental block ini, Kak Novia. Kalau nggak percaya diri, nggak percaya diri dengan mental block. Kalau mental block sudah pasti di bagian tertentu ada ketidakpercayaan dirinya atau perasaan tidak mampunya itu. Tapi tidak semua gitu. Kalau yang memang orang yang tidak percaya diri itu memang benar-benar dia punya kepribadian yang tidak percaya diri, itu berbeda lagi. Nah pemirsa, kita akan membahas lebih detail lagi seperti apa dan apakah ada jenis-jenis dari mental block yang mungkin sedang kita alami dan tidak kita sadari begitu. Kita tahan dulu Kak Novi, kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat dan kita masih membahas mental block bersama Kak Novianti SPSI MPSI Psikolog Klinis. Kalau tadi kita sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri orang yang memiliki mental block, begitu pemirsa, yaitu beberapa diantaranya tidak percaya diri, merasa selalu tidak mampu, tidak merasa diri berharga, juga terlalu banyak mencari-cari alasan dan juga tidak ingin keluar dari zona nyaman, artinya udah stay di situ aja. Dan membahas mengenai ciri-ciri Kak Novi, saya ingin menyambung kembali nih, apakah tidak ingin mendapat kritikan atau mendengar pendapat dari orang lain itu juga termasuk salah satu ciri mental block? Bisa jadi itu salah satu ciri-ciri dari mental block. Kita juga harus ngelihat ya. Jadi gini, mental block itu tidak semata-mata terus orang yang misalnya tidak percaya diri berarti dia mental block. Orang yang seperti yang ciri-ciri yang disebutkan tadi. Tapi kita harus lihat benar-benar adalah mental block, keyakinan terhadap sesuatu, keyakinan dirinya sendiri terhadap sesuatu yang kurang tepat gitu loh. Jadi, nah seperti menyambung yang Mbak Ayu bilang, apakah tadi apa? Orang yang tidak ingin dikritik. Tidak ingin dikritik itu mental block, bisa jadi iya. Selama misalnya gini, sesuatu yang dia yakini, misalnya dia dikritik untuk dikasih tahu hal yang benar. Yang benar-benar memang selayaknya itu harus dilakukan. Tapi dia bertahan dengan sesuatu yang kayaknya ini nggak benar deh. Nah, bisa jadi itu mental block. Bertahan dengan keyakinan dia. Menurut saya ini benar gitu. Menurut dia. Tapi yang sebenarnya padahal yang diberitahukan itu adalah sesuatu yang sebenarnya atau yang benar terjadi, yang harus dilakukan, tapi dia bertahan dengan yang keyakinan dia. Nah, itu bisa jadi mental block juga. Dan itu membuat seseorang yang kenapa judulnya mental block menghambat seseorang menjadi sukses. Kenapa? Diberitahu ngeyel, nggak mau dengar. Akhirnya kan vibes-nya atau vibrasi orang ini kan negatif gitu kan. Orang kan jadi males sama dia. Udah jangan pakai dia deh. Nggak bisa dikasih tahu gitu atau nggak bisa dikasih masukan gitu. Kayak gitu. Itu yang akhirnya menghambat dirinya sendiri sih sebenarnya. Akhirnya dia jadi berpikir gini, perasaan aku tuh udah kerja keras, udah melakukan semua yang terbaik, tapi kok hidupku gini-gini aja ya, gitu. Dia nggak sadar tuh. Dia nggak sadar, ternyata memang orang nggak mau sama dia, nggak mau pakai dia atau nggak mau bekerja sama dengan dia karena dia memiliki keyakinan terhadap sesuatu yang dirasa kurang tepat untuk dilakukan sebagai tim, gitu. Artinya dia merasa pendapat dia paling benar. Paling benar, padahal sebenarnya tim, misalnya dia satu tim berlima nih ya, empat tim mengatakan hal yang sama, dia sendiri yang berbeda gitu. Tapi dia yakin gitu loh dengan keyakinannya dia itu. Nah itu mental block namanya. Jadi dia sangat sulit gitu loh diberi masukan yang memang itu masukan yang positif gitu. Oke, artinya berarti bukan tidak mau menerima kritikannya yang salah, tapi kepercayaan atas beliefnya dia atau keyakinannya dia bahwa ini bener kok gitu. Kadang-kadang suka nggak sadar orang itu gitu. Jadi seolah-olah dia benar menurut versinya dia. Padahal kan segala sesuatu itu kan kita harus balance gitu. Kita harus seimbang. Ketika memang mungkin itu benar di cara pandangnya dia, tetapi belum tentu benar di cara pandang orang lain. Jadi kan sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita itu kan harus mencari jalan tengah gitu. Betul. Gimana sih seharusnya? Tapi dia tidak kekeh, kaku gitu. Ketika pendapatnya A ya udah A aja gitu lah, nggak boleh dikasih masuk B, C, apalagi Z gitu, nggak boleh. Oke, artinya dia kekeh pendiriannya, tapi bukan orang berprinsip ya, beda lagi. Oh, beda lagi. Orang berprinsip adalah ketika alasannya jelas, masuk akal, dan dia memegang teguh prinsip itu orang berprinsip. Tetapi ini tidak, kaku-kaku nggak bener gitu. Kaku-kaku nggak bener gitu. Iya, jadi vibrasinya atau bawaan sama orang itu kayak udah deh aku nggak mau deket-deket dia, atau aku nggak mau kerja sama dia, kamu saja yang kerja sama dia, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Artinya orang di sekitar sudah bisa merasakan juga dampak dari mental block ini mental ya. blocknya dia gitu. Karena keyakinannya dia yang dia paksakan ke orang lain juga gitu. Akhirnya yang lain pusing gini jadinya. Ya bete sih, lebih ke pusing sih, tapi lebih ke bete gitu. Kok ini orang bebal banget sih dikasih tahu kayak gitu. Oke. Itu salah satu cirinya juga. Salah satu ciri. Ada banyak ciri yang terjadi untuk orang yang mental block. Tergantung dari kasus-kasus yang dialami. Ada juga yang kasus orang yang itu ya, kasus orang yang dia itu
orang yang sukses banget, perempuan sukses di karir, semuanya dia sukses gitu. Usianya sudah cukup untuk menikah gitu, tapi kesuksesan itu tidak membuat dia ingin menikah, bukan karena nggak ada yang mau, banyak yang mau tapi dia tidak ingin menikah. Misalnya nih ya, kenapa? Ternyata setelah ditelusuri dia mengalami mental block. Mental blocknya gimana? Ternyata dia meyakini bahwa semua laki-laki itu sama seperti ayahnya. Nah, pengalaman masa lalu lagi nih. Iya. Seperti apa? Tukang pukul istri gitu, tukang judi, tukang apa nggak pernah perhatiin. Nah, dia berpikir semua, sehingga dia berpikir untuk tidak mau menikah karena dia berpikir, pemahaman dia, keyakinan dia bahwa laki-laki itu semua sama. Padahal kenyataannya kan nggak begitu. Nah, itu mental block. Oke, tapi kalau case-nya nih atau kasusnya seperti itu, bukankah itu menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri agar tidak merasakan sakit? Jadi kita mempertahankan diri kita, ya udah kita punya keyakinan seperti itu. Contohnya juga tadi itu keyakinan yang penempatannya salah. Makanya saya bilang tadi kan, mental block itu dia memiliki keyakinan tapi keyakinannya itu penempatannya salah gitu. Bahwa sebenarnya kamu bisa juga kali cari laki-laki yang sayang ke kamu dan tidak seperti bapakmu, dan tidak semua laki-laki seperti bapakmu. Iya kan? Iya sih. Meskipun harusnya seperti itu. Itu alasan. Ya gitu tadi, salah satu mental block juga nyari alasan gitu. Itu kan mekanisme pertahanan diri saya gitu kan. Mencari pembenaran mencari pembenaran kayak gitu. Saya kan nggak mau menikah karena saya nggak mau. Itu kan saya harus melindungi diri saya. Loh, banyak loh ya orang menikah dan bahagia gitu. Yang tidak bahagia kan yang kamu lihat dari ibumu gitu. Tapi belum tentu orang lain seperti itu. Nah, keyakinan itulah yang akhirnya menghambat dia menjadi tidak mendapat jodoh itu. Tidak memiliki pasangan. Itu dari kasus yang berbeda. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di diri kita. Jadi bukan hanya tentang kesuksesan saja atau bukan tentang karir saja mental block itu. Tentang banyak hal. Betul. Yang jelas adalah keyakinan. Keyakinan yang kita yakini, padahal sebenarnya penempatan keyakinan itu tidak begitu tepat gitu. Sesuatu yang kita dipikirkan benar untuk kita, tapi sebenarnya tidak tepat, belum tentu itu benar secara general atau secara umum yang terjadi di masyarakat. Betul. Seperti keyakinan tadi bahwa semua laki-laki itu sama, semua laki-laki itu brengsek. Oh, nggak begitu Fulgoso gitu. Banyak juga kok orang bahagia. Fulgoso anjingnya. Ini menarik sekali nih Kak Novi. Setelah mendengar penjelasan Kak Novi, sepertinya memang ini di setiap lini kehidupan, setiap aspek kehidupan kita ada potensi kita mengalami mental block atau punya keyakinan yang penempatannya salah. Nah, mungkin ada hal ini juga yang menjadikan tadi ya ciri-cirinya berbeda, dan mungkin juga ada beberapa jenis-jenis mental block yang dialami setiap orang-orang itu berbeda. Ya, pastinya. Ada apa saja Kak Novi? Jenis-jenisnya, kalau misalnya ada, mungkin tadi ada orang yang takut dengan mendapatkan pasangan, ada yang takut untuk berkembang, atau seperti apa? Ya, ada juga orang takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Karena dulu mungkin waktu kecil ini apa ya? Jangan. Gitu. Terlalu jadi hati-hati gitu terlalu, ya. Orang tuanya. Tapi kita di sini kayaknya orang tua kita zaman dulu gitu. Jadi kalau masih anak-anak itu pegang apa, jangan, rusak nanti. Saya masih gitu. Dapat. Jadi kita itu yang kayak apa-apa itu jadi takut-takut juga gitu. Iya. Kita juga mengalami, makanya nanti jadi kalau buat ibu-ibu muda ya, jadi ibu itu jangan segala sesuatu itu semua jangan gitu. Bebaskan, tetapi juga harus ada rule, ada aturan gitu, bahwa ini boleh, ini tidak boleh, dan dijelaskan. Misalnya, hati-hati nak gitu. Misalnya anak-anak sedang pegang kaca gitu kan. Jangan, hati-hati megangnya, maksudnya biar nggak pecah, dilihat saja ya gitu. Jadi tidak yang jangan, sana, jauh. Jadi kita itu jadi anak itu apa-apa nggak boleh. Akhirnya besarnya kita jadi takut-takut juga gitu. Jadi ragu-ragu juga untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Terlalu banyak tekanan waktu kecil gitu. Apa ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Iya, artinya memang ini mengakar ya Kak Novia, dari pola asuh hingga apa yang dialami masa remaja hingga masa dewasa seperti ini. Dan itu tadi yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar juga akhirnya merasakan mungkin. Nah, tapi menyambung tadi merasa ragu-ragu. Apakah ada korelasinya dengan tidak bisa menentukan mengambil keputusan sendiri?
misalnya nih contoh kasus anak yang apa-apa itu di-provide, selalu dihadirkan begitu ya, sejak kecil punya neni, punya orang yang ngurus, apa-apa diminta selalu diberikan begitu. Akhirnya ketika dia dewasa, dia mau mengambil keputusan, oh tunggu ya, tanya mami dulu atau tanya papi dulu. Itu termasuk juga. Bisa jadi salah satu termasuk dari mental block karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Kalau kita misalnya ya tidak bisa mengambil keputusan, kamu mau makan yang mana nih? Nasi goreng atau mie goreng gitu. Yang mana yang enak ya? Nah, itu kita tidak bisa bilang itu mental block, nggak bisa gitu. Karena memang kayaknya dua-dua enak, tapi aku harus milih salah satu nih gitu. Tapi kalau mental block gitu, itu benar-benar dia itu di pikirannya bahwa segala sesuatu yang aku putuskan itu harus tanya dulu orang di sekitar saya atau orang tua saya, karena dari kecil memang mereka yang memutuskan hidupku harus begini dan begitu. Jadi itulah keyakinan yang itu, padahal kan dia sebenarnya mungkin misalnya secara usia dia sudah cukup dewasa untuk menentukan memutuskan apa yang terbaik untuk dia, apa yang nyaman untuk dia. Tapi ini karena pengalaman di masa lalunya yang terlalu ketat diatur sehingga dia berpikir bahwa segala keputusan itu ada di tangan mama saya. Jadi saya harus meminta pertimbangan dulu ke mama saya. Nah, itu yang bisa jadi juga mental block. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak bisa apa-apa. Jadi semua itu adalah atas kendali atau kontrol dari orang tuanya. Itu loh. Tidak percaya diri untuk melakukan atau memutuskan sesuatu. Karena apa? Kendali dari orang tua gitu. Wow, dan melihat realita ini ya Kak Novi, saya itu juga akhirnya baru sadar ini ada contoh. Banyak ya ternyata ya. Dan pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang mengalami ini sadar mereka memiliki keyakinan yang keliru tadi penempatannya? Kalau sadar dia pasti akan, kok aku gini? dia akan yang oh ya udah ya aku harus berubah lah gitu kan, kalau dia sadar gitu. Tapi kan banyak orang tidak sadar karena apa ya, namanya keyakinan ya, namanya keyakinan. Nanti dia akan keantuk setelah dia melihat dari pengalaman orang, kok dia misalnya orang yang tadi tidak mampu mengambil keputusan karena segala sesuatunya diputuskan oleh orang tuanya, dia ngeliat temannya, aku mau kesini nih, aku mau melakukan ini, langsung pergi aja, langsung memutuskan di situ. Akhirnya dia belajar. Berarti ada kok enak banget ya dia masih memutuskan, dia kayak free terhadap dirinya, kayak dia independen terhadap dirinya, kayaknya dia merdeka terhadap dirinya, dia memutuskan apa yang baik untuk dia dan dia happy gitu. Akhirnya disitulah dia orang itu baru sadar, kayaknya ada yang salah deh, ada proses yang salah dari saya. Nah itulah akhirnya butuh bantuan untuk konsultasi bahwa apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengeluarkan mental block ini gitu. Oke, artinya memang orang-orang yang memiliki keyakinan yang keliru tadi atau yang punya mental block ini harus mengalami realisasi diri sendiri begitu ya Kak Novia, yang ditemukan dengan interaksi-interaksi di sekitar. Iya, tapi banyak itu yang saya kasih contoh tadi adalah mental block yang mungkin ini ya, yang agak-agak ini ya ekstrim. Tapi banyak juga kok yang terjadi dengan diri kita, misalnya kita merasa tidak mampu, akhirnya kita merasa kok dia bisa aku enggak ya gitu, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang sederhana gitu, yang akhirnya membuat kita berpikir kok orang itu bisa dengan enaknya gitu loh melakukan sesuatu dan gampang gitu, kok aku enggak gitu loh. Nah, sebenarnya mungkin ada mental block juga di dalam diri yang mungkin ringan tapi tidak disadari juga gitu. Oke, dan ini tentunya perlu pencegahan dan perlu penanganan ya Kak Novia. Iya. Nah, seperti apa pencegahan dan penanganannya kita akan sambung kembali setelah jeda iklan pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Solusi Menuju Sehat, dan tentunya kita masih bersama psikolog kami, Kak Novianti SPSI MPSI Psikolog Klinis, dan masih membahas mengenai mental block. Tadi kita sudah cukup jauh pemirsa membahas hingga ke jenis-jenis mental block yang ternyata ada banyak sekali contoh nyatanya di dunia kita, di sekitar kita, dan bahkan diri kita sendiri begitu yang mengalami. Nah, sebagai contoh nih, kita bahas lagi beberapa contoh yang sering kita alami begitu Kak Novia.
orang yang mengalami mental block tadi disebutkan dia harus menilik diri sendiri, merefleksikan kembali. Dan ini sesuatu keyakinan yang penempatannya keliru. Artinya bisa secara sadar dan tidak sadar dia paham kalau dia punya mental block atau keyakinan yang tadi keliru itu ya Kak Novia. Lantas bagaimana kemudian orang tersebut bisa menyadari, bisa sadar, oh ternyata misal tadi suara saya memang nggak bagus, misalnya dia selalu menganggap apa yang dikatakan orang terhadap dia, misal suaranya jelek, kamu nggak usah nyanyi gitu, suara kamu lebih bagus kalau diam. Terus oke, suara saya memang nggak begitu bagus, tapi kan saya nggak ada salahnya gitu untuk menyanyi. Nah dia udah paham nih, artinya udah ada proses menilik gitu ya, proses menyadari. Lantas bagaimana nih dia prosesnya dari mulai sadar, kemudian dia mau mendobrak keyakinan yang keliru itu, dan kemudian dia mau berubah dan berdamai. Sedangkan mungkin orang-orang di sekitar ya sulit tetap melakukan hal-hal yang serupa, tetap bilangin dia suara kamu jelek atau apa, terus memberikan kata-kata atau tindakan-tindakan yang menahan dia untuk berubah. Bagaimana itu Kak Novi? Jadi sebenarnya ketika seseorang yang mengalami mental block menyadari bahwa kok maksudnya gini, saya menyanyi orang itu kritik, awalnya mungkin dia baper gitu, tapi setelah itu banyak kok yang lebih jelek suaranya gitu, mungkin dia gitu ya, banyak kok lebih jelek suaranya dan dia nyanyi gitu loh, dan dia nyanyi lah, sedangkan aku ngapain aku itu. Nah itu sebenarnya modal untuk dia mendobrak keyakinan yang salah tadi, bahwa oke, aku tidak, awalnya kan mungkin keyakinan aku tidak akan pernah menyanyi lagi di depan umum. Akhirnya ketika dia melihat orang banyak lebih jelek dan ternyata mereka pede-pede aja gitu kan, akhirnya itu yang modal untuk dia bisa mendobrak itu. Jadi ketika ada orang bilang bodoh amat, dia akan tetap bernyanyi karena menyanyi itu buat aku happy. Nah itu sebenarnya dia sedang menterapi dirinya sendiri untuk tidak terlalu memusingkan kata-kata orang, dan dia mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi lebih bahagia tanpa harus mempedulikan kata orang lain. Begitu. Wow, menarik sekali nih Kak Novi, menerapi diri sendiri ya. Tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Iya. Dan ini kalau kita lihat contoh kasus ya, ini bukan hanya soal persoalan menyanyi, tapi pada skala besar, let's say orang yang ingin memulai usaha, nggak maju-maju gitu, udah siapin sudah menyiapkan semuanya, sudah trial and error, udah coba bisnis ini yang mungkin bagus, sudah ready begitu, tapi ketika mau dilakukan nggak berani karena takut gagal misal. Nah karena dia merasa oh ya saya udah terlalu banyak gagal. Nah akhirnya karena ketakutan akan gagal tadi itu yang tidak membuat dia untuk meroket, artinya mencoba keberhasilan itu. Dan mungkin agak sulit ya kalau kita mau mendobrak keyakinan tadi. Tapi apakah ada kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk dalam hal menerapi diri sendiri ini Kak Novi? Jadi kalau misalnya untuk usaha, jadi yang paling penting kan juga kita usaha itu tidak yang bikin seseorang tidak berhasil dalam usaha itu kan sebenarnya karena dia hanya saya punya modal terus saya mau usaha apa ya yang bagus, tapi dia tidak mengalami pengalaman experience apa dulu, atau meneliti dulu kalau saya usaha ini apa yang harus saya lakukan, itu kan harus dipersiapkan semua. Untuk usaha itu kan tidak serta-merta saya punya modal saya mau usaha kuliner, bikin nasi goreng. Ya kalau nasi goreng nggak enak ya itu bukan mental block, emang lu nggak enak jangan jual nasi goreng deh gitu. Tapi jadi pilihlah memang sesuatu yang kamu suka, kamu expert atau kamu ahli di dalamnya untuk memulai usaha, dan kamu yakin bahwa yang kamu buat itu adalah salah satu yang terbaik gitu loh. Sehingga itu lambat laun akan dilirik orang. Bukan sesuatu yang saya punya modal, saya apakan ya modal saya ini. Nah, itu berbeda lagi. Berbeda gitu. Lagi. Nah, kalau misalnya kasusnya dia udah prepare nih. Dia orang-orang di sekitarnya udah meyakinkan juga ini jual aja gitu, misalnya dia udah banyak lah yang suka dengan produk let's say makanan ya, tadi masakan nasi goreng, tapi ya dia takut misal ketakutan dia akan masa depan. Maksudnya masakannya sudah enak nih ya, tapi dia nggak percaya diri nih karena kemarin jualan itu nggak laku gitu maksudnya gitu. Belum ada pengalaman menjual itu, tapi yang bisa dilirik adalah
dia tidak yakin untuk mencoba atau dia tidak berani untuk mencoba, dia takut oh gimana kalau gagal, kalau nggak banyak yang suka, tapi kenyataannya orang-orang di sekitar itu merasakan makanannya enak gitu. Tapi beli enggak? kan gini kalau orang berusaha, maksudnya gini, kalau orang kasih usaha, kalau dibeli berarti kan laku ya. Kalau orang suka berarti kan dibeli gitu. Jadi kan kalau ada orang beli, dia pasti akan terus gitu, tanpa harus dimotivasi gitu atau tanpa harus di mental block. Cuman ya kalau misalnya kalau itu kalau untuk usaha ya, tetapi kalau misalnya ada orang yang ingin berusaha gitu tapi nggak hanya di omongan saja, nah itu mungkin mental blocknya di situ gitu. Tapi kalau dia sudah melakukan, dia banyak ada orang yang suka, pasti namanya naluri jualannya atau naluri pengusahanya kan akan banyak yang mau kok, banyak yang suka, berarti kan pasti dibeli. Berarti yang berbeda adalah kalau orang yang nggak percaya diri tadi atau takut untuk mencoba hal baru, gitu. Dia tidak akan sampai sejauh itu berproses ya. Tapi juga memang kan kalau untuk usaha itu kita kan begini loh, tidak kalau yang contoh yang diberikan tadi itu bisa jadi juga bukan sebenarnya mental block, tapi gini, ketika kita mau mengusahakan sesuatu kan kita juga harus punya pengalaman. Betul. Terus kita juga harus yang kita tawarkan itu memang sesuatu yang beda, unik gitu kan. Supaya orang melirik ke kita. Kalau kita nggak ada bakat di situ, jangan itu deh gitu. Cari yang memang yang benar-benar kamu suka, kamu cinta, kamu enjoy ngelakuinnya. Sehingga pun kalau masih belum terlalu berhasil, tapi kamu enjoy melakukannya dan kamu akan terus hingga nanti suatu saat hasilnya akan kelihatan. Memang kan segala sesuatu itu harus berproses, nggak yang instan. Tetapi kalau yang untuk mau usaha itu memang betul-betul harus ya kita harus lihat juga pangsa pasar kita siapa, yang kita tawarkan apa, produk kita apa, itu juga harus dipikirkan. Jadi tidak serta-merta, oh pokoknya coba, nggak begitu, nggak konyol-konyol begitu juga kalau untuk mental block. Oh saya tidak mau mental block, pokoknya saya harus terabas, nggak begitu juga gitu. Tapi harus memang segala sesuatu ada pengetahuan atau ada ilmunya supaya kita nanti nggak istilahnya nggak terabas-terabas, tabrak-tabrak yang nggak berarti gitu, akhirnya membuat modal kita pergi atau hilang begitu saja gitu. Oke, itu jadi berbeda lagi ya. Oke, nah coba kita ambil contoh kasus yang tadi juga sempat ditanyakan begitu kepada saya. Bagaimana mungkin seorang dewasa yang sudah mampu memutuskan keputusan sendiri selama ini, namun tiba-tiba ada satu keputusan besar yang harus dia ambil dan dia menanyakan kepada orang tua. Kemudian orang tua memberikan saran, masukan dan pendapat sendiri. Nah, pendapat dari orang tua itu yang kemudian membuat dia maju mundur nih untuk mengambil keputusan itu. Apakah itu termasuk mental block atau dia hanya bimbang aja, ragu aja? Itu kan keputusan seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, dia akan mengambil keputusan besar, misalnya mau menikah dengan A atau si B ya Ma gitu kan. Terus orang tua ngasih saran, si A aja, si A ini mateng, udah berkecukupan dan bla bla bla. Kalau si B modal ganteng doang, tapi aku cinta Ma. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang mental block juga gitu kan. Itu kan sesuatu yang ya pada keputusan itu saja yang dia bimbang, tapi untuk keputusan-keputusan lain kan dia tidak bimbang, misalnya begitu. Itu contohnya, kalau itu bukan mental block. Tapi kalau banyak hal-hal keputusan penting terhadap hidupnya dan dia tidak bisa memutuskan, bukan hanya sekali itu aja, nah itu bisa jadi mental block begitu. Jadi banyak hal-hal lain yang kita lihat sebelumnya terjadi hal yang sama gitu loh. Misalnya susah mengambil keputusan, besok lagi ada apa, susah lagi mengambil keputusan, besok lagi kayak gitu terus itu loh. Tapi kalau hanya sekali-kali, apalagi itu mau menikah, ya pastilah itu kan suatu keputusan yang besar yang ini pengalaman pribadi nggak sih? Bukan. Pertanyaan bukan pengalaman atau curhat ya, bukan. Kirain curcol. Kalau curhat nanti di belakang. Di belakang ya. Nanti kita nanti kita bahas lagi. Oke, dah. Mbak. Cuman Kak Novi ini menarik, berarti itu kalau ini kata kunci adalah di repetisi ya, terulang dari kecil kemudian hingga dewasa, itu selalu bisa jadi sih nggak harus dari kecil juga, bahannya kan kelihatannya itu di usia-usia dewasa lah, di usia-usia cukup gitu lah. Cuman memang tidak harus dari kecil sih, tapi kadang kan seperti saya bilang tadi, pengalaman traumatis itu bisa yang
pengalaman masa lalu, sekarang ataupun nanti yang akan trauma yang akan datang, misalnya takut akan kegagalan, takut nanti akan gimana atau takut miskin, padahal itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi sebenarnya ketakutan itu tidak, kan kalau kecil kan belum memikirkan sampai ke sana. Iya, gitu. betul. Nah, Kak Novi, sayang sekali nih, menarik sekali, Iya. tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Boleh dijelaskan sedikit saja untuk orang-orang yang sudah sadar begitu dia mengalami mental block, apakah kemana mereka harus mencari penanganan, dan penanganan seperti apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya gini, ada banyak ketika mereka misalnya gini ya, tergantung dari apa yang menjadi mental blocknya. Bisa jadi misalnya kalau orang merasa tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, dia bisa mengafirmasi atau memberikan kata-kata positif untuk dirinya sendiri. Itu dia menterapi dirinya sendiri dengan saya bisa, saya mampu gitu. Saya bisa, saya mampu. Sebelum tidur diulang-ulang terus, misalnya dia mau melakukan apa nih gitu, kegiatan apa, saya bisa melakukannya dan saya mampu. Saya bisa melakukan gitu. Dia memberikan afirmasi positif. Ada juga kalau memang dia tidak tahu apa yang menjadi mental blocknya, bisa juga dikonsultasikan ke psikiater atau psikolog supaya bisa dimasukin pemahaman baru. Jadi di kognitif terapi dimasukkan pemahaman baru, dan pemahaman yang lama sedikit-sedikit digeser tanpa dia sadari, dan itu melalui proses konseling gitu. Oke, baiklah, menarik sekali ini Kak Novi. Episode kali ini kita membahas mengenai mental block. Namun sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah habis, sudah sangat terbatas. Namun insya Allah dalam kesempatan ini juga bisa akan kita sambung kembali ya Kak Novi. Dan pemirsa, ingat selalu kita harus menjaga kesehatan lahiriah dan batiniah kita, karena siapa lagi yang akan menjawabnya, dan itu untuk kehidupan Anda yang lebih baik. Saya Ayu Porotua, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.